Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bagian Alkitab dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak Ibu Saudara, kalau di hari Jumat Agung ini kepada kita disodorkan pertanyaan seperti tema kita hari ini, mungkinkah Allah telah kalah? Tentu ini sebuah pertanyaan retoris yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena kita tahu jawabannya pasti tidak. Tidak mungkin Allah kalah. Tetapi kalau kita mau jujur melihat peristiwa Jumat Agung secara keseluruhan, maka bisa jadi seperti tema ini yang muncul. Kita melihat kekalahan Allah. Kenapa itu? Sebentar saya mau pengakuan dosa dulu, bahwa sebenarnya bacaan kita untuk hari Jumat Agung ini adalah Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 42. Yang kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, Yohanes 18 ayat 1 sampai 19 ayat 42 itu full dua pasal. Pasal 18 dan pasal 19. Pasal 18 itu ada 40 ayat, pasal 19 ada 42 ayat. Ya, ada dua pasal penuh gitu ya, enggak didiskon sedikit pun, yang seharusnya menjadi bacaan Jumat Agung ini. Tapi saya sengaja memilih klimaks di ayat yang ke-28 sampai 30. Nah, harapannya saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga untuk tetap membaca dua pasal ini dalam devosi pribadi, dalam saat teduh pribadi di hari ini, supaya mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang peristiwa Jumat Agung. Nah, jadi peristiwa Jumat Agung sebenarnya adalah 12 jam terakhir yang Yesus lalui sejak di Taman Getsemani sampai puncaknya di penyalipan. Kalau Bapak Ibu masih juga merasa rasa-rasen untuk baca dua pasal ini, Bapak Ibu bisa nonton ulang film The Passion of the Christ. Ya, film tahun 2004 ini menceritakan ya tentu dengan dramatisasi yang cukup mengharukan begitu ya. Tetapi film ini juga mengambil plot 12 jam terakhir. Jadi peristiwa di Taman Getsemani di mana Yesus ditangkap, saya mencoba mengambil ya beberapa momen-momen secara kronologis ya, apa yang terjadi selama 12 jam itu. Jadi Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu terjadi sekitar dini hari. Ya, sekitar jam 3 pagi. Ya, bayangkan pagi-pagi buta. Dan Yesus sebelumnya bukan sedang tidur Bapak Ibu, ya. Dia baru saja melakukan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, lalu Yesus pergi untuk berdoa. Dan setelah itu Yesus ditangkap. Peristiwanya terjadi dini hari, gelap gulita, sehingga Yudas Iskariot perlu mencium Yesus supaya orang-orang yang datang bersama dengan dia tahu mana orang yang harus ditangkap. Lalu Yesus dibawa ke rumah Hanas, Kayafas ya, karena mereka tidak punya kuasa untuk menghukum mati. Jadi yang punya
punya kuasa untuk menghukum mati pada waktu itu hanya gubernur Romawi, dan itu Pontius Pilatus. Maka Yesus akhirnya dibawa ke Pontius Pilatus karena imam besar tidak punya kuasa untuk menghukum mati, padahal mereka punya tujuan, yaitu untuk membunuh Yesus. Yesus dibawa ke rumah Pontius Pilatus itu sekitar jam 6 pagi, ya. Dan kemudian di situ Yesus diadili melalui sebuah pengadilan yang tidak adil, karena Pontius Pilatus menemukan Yesus tidak bersalah, begitu ya. Dan itu intrik-intrik di balik itu semua, karena orang Yahudi sendiri, imam-imam besar tidak masuk ke rumahnya Pontius Pilatus. Kenapa? Najis. Yesus lalu dibawa dan Yesus mulai memanggul salib itu sekitar jam 9 pagi. Jam 9 itu penyiksaan yang Yesus terima sampai jam 12 siang. Yesus disalib dan jam 3 sore Yesus mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sekilas apa yang terjadi pada peristiwa Jumat Agung. Tapi kalau kita mau memperhatikan lebih detail lagi, betapa penghinaan, penderitaan itu diterima Yesus, dan puncaknya adalah peristiwa salib, dan itu membawa kematian. Rasanya kebaktian Jumat Agung lebih mirip seperti sebuah kebaktian duka, ya. Kita ini kayak lagi kebaktian di Budi Dharma. Ini sebuah kebaktian ibadah yang penuh dengan nuansa duka, karena kita mengenang kembali peristiwa Jumat Agung yang gak ada seneng-senengnya. Dan di Jumat Agung ini kita diajak kembali untuk menghayati salib, ya. Apa yang kita ingat, apa yang kita kenang dari sebuah salib. Nah, sebelum itu saya mau memberikan gambar ini, ya. Ini saya temukan di internet, tapi sebuah gambar yang pas sekali. Saya yakin di antara Bapak Ibu tidak ada yang seleranya cukup nyeleneh untuk memajang peti mati di ruang tamu rumah Bapak Ibu. Ada yang menggunakan peti mati untuk furnitur di rumah, ya. Kalau meja makan kan gede gitu ya, bawahnya tuh pakai peti mati, atasnya ditutup kaca. Ada yang gitu? Nggak ada. Ya, kalaupun kita mau nabung, nggak ada kita nabung peti mati. Katanya dulu ada orang-orang yang begitu gitu ya. Terus peti matinya dipajang di rumah, rasanya nggak ada. Kenapa? Karena ini bukan satu benda kenangan yang baik. Peti mati mengingatkan kita pada kematian, ya. Bahkan mungkin ada orang yang merasa ngeri lihat peti mati. Tapi bukankah tidak ada bedanya dengan salib? Bapak Ibu majang salib di rumah, Bapak Ibu pakai kalung salib, ya, atau gelang salib, ornamen salib terpajang. Bukankah itu juga tempat di mana Tuhan kita Yesus Kristus mati? Nah, tentu tidak identik begitu ya dengan gambaran peti mati. Tapi itu yang mau saya ajak kepada kita, bagaimana kita memandang salib selama ini. Apakah kita hanya melihat kengerian di balik peristiwa salib, kesadisan yang harus Yesus terima, itu palangnya salib itu beratnya 50 kilonan, dan itu yang dipanggul oleh Yesus. Kalau kita melihat peristiwa Jumat Agung hanya pada apa yang tersurat secara harafiah, bisa jadi ketika kita memasang salib tidak ada bedanya dengan kita memajang peti mati. Tetapi salib bukan hanya bicara soal kengerian dan penderitaan yang Yesus alami. Maka saya tidak ingin jatuh pada dramatisasi penderitaan Yesus, ya. Kalau saya mau ke situ mungkin kita bisa tangis-tangisan hari ini di kebaktian Jumat Agung. Memang begitu ngeri, begitu menyakitkan dan menyesakkan, ya. Kita yang baca aja
yang hidup sekian waktu lamanya bisa ikut merasakan betapa ngerinya penderitaan yang harus Yesus lalui. Oleh karena itu bagi orang-orang lain salib adalah sebuah kebodohan. Kenapa bodoh? Apa sambungannya salib dengan keselamatan manusia? Bagaimana bisa salib yang adalah hukuman yang paling hina menjadi sebuah kemuliaan bagi pengikut Kristus? Nah, itulah bedanya. Kenapa kita bisa menerima berita salib ini secara berbeda? Itulah cara kerja iman. Ketika Allah mengaruniakan iman di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, ya, itu bukan hasil olah pikiran kita, maka kita bisa menghayati peristiwa salib sebagai sebuah makna yang mendalam, makna yang besar. Nah, apa itu? Ada dua hal yang bisa kita ingat kembali tentang peristiwa salib. Yang pertama, salib bicara tentang karya yang tuntas. Bacaan Injil yang tadi saya bacakan di ayat yang ke-28 sampai 30 pasal 19. Ada satu perkataan Yesus yang sangat terkenal di atas salib, yaitu sudah selesai. Bahasa aslinya dalam bahasa Yunani tetelestai. Tidak terlalu tepat diterjemahkan sudah selesai, tetapi yang lebih tepat itu kira-kira dia telah menyelesaikannya. Jadi sebuah karya yang tuntas. Sudah selesai di sini jangan kita maknai sebagai tamat, berakhir begitu ya. Tetapi karya salib ini justru menyempurnakan keseluruhan karya yang Tuhan Yesus kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Mulai kehadirannya sampai saat-saat terakhir di mana dia harus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Peristiwa salib menyempurnakan itu semua. Karena tanpa peristiwa salib, maka semua yang Yesus lakukan di hari-hari sebelumnya tidak ada bedanya seperti tukang sulap. Orang yang bisa membuat keajaiban, orang yang bisa main trik gitu ya. Semua orang bisa melakukannya. Tetapi peristiwa salib meneguhkan bahwa Yesus bukan sekedar pembuat mujizat. Dia Allah yang menjadi manusia dan menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Dan sudah selesai yang Yesus katakan juga bukan hanya berguna untuk saat itu saja. Ya, perkataan Yesus yang mengatakan sudah selesai juga mau menunjukkan bahwa karya yang Yesus lakukan ini tidak hanya berdampak untuk orang-orang yang hidup pada masanya, tetapi sudah selesai di sini juga mau mengatakan senantiasa selesai. Sampai kapanpun, di zaman apapun, untuk orang siapapun, dimanapun mereka berada. Itu yang mau ditunjukkan, betapa sempurnanya karya Allah. Sehingga kita bisa lega karena mendapati bahwa hanya dengan karya Yesus di salib, manusia diselamatkan. Kita tidak butuh yang lain, karena Yesus sudah menyelesaikannya. Ya, kita tidak butuh perbuatan baik kita untuk membuat kita menerima anugerah keselamatan. Kita tidak butuh mengumpulkan kebaikan, ya, pahala untuk dicatat dan itu yang kelak akan diperhitungkan. Apakah kita layak menerima keselamatan? Tidak. Karya keselamatan sudah selesai. Artinya tidak dibutuhkan apapun untuk manusia menerima keselamatan. Karena semua itu telah dilakukan oleh Yesus. Jadi kalau ada pendeta yang mengajarkan kepada Bapak Ibu, beri persembahan misalnya ya. Untuk kalau kamu mau mendapatkan perkenanan Tuhan.
Hanya dibutuhkan karya Kristus di salib untuk menjadikan kita manusia berdosa ini layak di hadapan Dia. Kita manusia yang berdosa ini diganti statusnya menjadi kesayangan Tuhan. Kenapa kesayangan Tuhan? Karena peristiwa salib juga bicara tentang kasih yang tanpa batas. Ini saya mengutip gambaran kira-kira suasana yang terjadi di sekitar Yesus pada peristiwa Jumat Agung itu. Dan saya akhirnya menyadari kadrun itu sudah ada sejak zaman Yesus. Ya, kalau saya bilang kadrun tidak bermaksud untuk merujuk kelompok tertentu, tetapi saya mau menggambarkan gambaran orang-orang yang berpikiran sempit, berpikiran manipulatif yang begitu licik, itu sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Dan orang-orang semacam itu yang ada di sekeliling Yesus waktu itu, yang menghina Yesus, yang memanipulasi sehingga Yesus harus menerima hukuman salib terlepas dari memang ini kehendak Allah gitu ya. Tapi manusia-manusia yang picik ada di sekitar Yesus waktu itu. Dan itu sungguh menjadi gambaran manusia pada umumnya. Tetapi Yesus tetap setia menjalani hukuman salib bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu menunjukkan kasih-Nya yang tanpa batas sehingga sampai akhir menjelang kematiannya, Yesus tetap bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan yang didoakan Yesus pada waktu itu termasuk diri kita, karena kitalah orang-orang yang tidak tahu apa yang kita perbuat. Kita sadar, kita mengerti akan perbedaan yang baik dan yang jahat. Kita tahu persis apa yang benar dan apa yang salah, tetapi ketika kita tetap melakukan apa yang jahat, bukankah kita tidak ada bedanya dengan orang yang didoakan Yesus? Kita nggak tahu apa yang kita perbuat. Kenapa? Karena kalau kita sungguh-sungguh tahu kebenaran, maka kita tidak akan punya pemikiran untuk memilih yang salah. Tapi berita gembiranya buat kita semua, Yesus mati untuk orang berdosa. Yesus mati untuk orang macam Bapak, Ibu, dan saya yang meskipun berulang kali mengecewakan Tuhan, tetapi Yesus memberikan nyawanya buat kita. Maka saya hendak mengakhiri khotbah ini dengan sebuah ayat dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang tentu kita sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kebobrokan. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya di hari Jumat Agung ini kita boleh diizinkan untuk kembali merasakan betapa besarnya karya yang sudah Tuhan perbuat dan betapa luar biasanya kasih yang sudah Dia tunjukkan kepada setiap kita. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin.